Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam IHMPT kita pada pagi hari ini, adik-adik. Jadi IHMPT kita pembacaannya terambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Nah, kakak juga mengucapkan selamat datang bagi adik-adik dari Pelkat PA yang dimana sudah sekarang beranjak satu step lagi bergabung dengan Pelkat Persatuan Teruna. Jadi pada hari ini adik-adik dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, kita akan masuk dalam memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya ibadah ini Tuhan mau pimpin dari awal, pertengahan, sampai selesai. Bapa yang dalam surga, ketika kami membaca Alkitab, firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati, pikiran kami, sehingga apa yang kami baca tidak lewat begitu saja, tapi tinggal dan diam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Ya adik-adik, yang tadi telah mempersiapkan Alkitabnya, seperti yang kakak bilang, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang akan dibaca oleh Kak Mary. Baik adik-adik, Amsal 23 ayat 12 yang bunyinya demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Baik, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan masuk dalam pembagian kelas. Untuk kelas EK nantinya akan dibawa oleh Kak Lady, dan untuk kelas Dwi akan dibawa oleh Kak Fitri.
Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Sudah dibacakan oleh Kak Yosi dan Kak Mary. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini masih ada sedikit kaitannya dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu ya adik-adik ya. Minggu lalu Raja Salomo mau mengajak kita untuk jangan pernah takut bercita-cita yang tinggi, bermimpi, selama cita-cita kita, mimpi-mimpi kita itu kita andalkan Tuhan di dalamnya. Nah, minggu ini Raja Salomo mau mengajak kita untuk belajar takut akan Tuhan, karena ketika kita takut akan Tuhan, di sana adalah awal dari pengetahuan. Nah, sebelum Kak Fitri lanjut, Kak Fitri akan mau bercerita sedikit tentang sosok seorang Raja Salomo. Raja Salomo merupakan raja ketiga bangsa Israel setelah Raja Daud. Raja Salomo, raja yang dipilih Tuhan ketika itu masih sangat muda usianya ya ketika memimpin bangsa Israel. Nah, dalam kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 13 di sana bercerita tentang bagaimana Raja Salomo berjumpa dengan Tuhan, dan dalam perjumpaan tersebut Tuhan menawarkan Raja Salomo untuk meminta apa saja dari Tuhan. Ketika itu Raja Salomo nggak meminta harta, nggak meminta kekayaan, nggak meminta umur yang panjang, melainkan Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, oleh sebab itu Raja Salomo terkenal sekali dengan seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya ya. Nah, kita tahu sendiri adik-adik, untuk memimpin sebuah bangsa seperti bangsa Israel itu dibutuhkan seorang pemimpin yang memang benar-benar harus bijaksana ya adik-adik ya. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Oleh sebab itu, kenapa Raja Salomo senantiasa bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, Raja Salomo ketika Tuhan tawarkan untuk meminta apa dari Tuhan, Raja Salomo nggak meminta harta, nggak meminta kekayaan, tetapi Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, dan semua itu dianggap baik menurut Tuhan, menurut pandangan Tuhan, dan secara otomatis segala sesuatunya Tuhan tambahkan. Harta, kekayaan, dan umur panjang semua ditambahkan Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, kita belajar pada minggu ini bagaimana lewat firman Tuhan pada minggu ini kita mau diajar untuk belajar takut akan Tuhan lewat Alkitab. Melalui firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang memiliki banyak sekali fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pilar-pilar gereja nantinya, calon masa depan bangsa. Nah, sangat dibutuhkan sekali pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, bagaimana kita belajar untuk takut akan Tuhan? Kita belajar mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki banyak sekali fungsi dalam kehidupan kita. Nah, beberapa di antaranya kita boleh baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ya adik-adik ya. Ini hanya beberapa saja dari fungsi Alkitab yang merupakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar dari kita mendapatkan begitu banyak pengetahuan, kita mendapatkan teladan Yesus Kristus, kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa tadi yang sudah disampaikan dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16? Yaitu bermanfaat untuk mengajar. Nah, kita diajar
untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk menurut Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh menurut Tuhan. Ketika kita sudah diajar, kita akan dinyatakan kesalahan kita. Lewat firman Tuhan yang sudah kita belajar, kita akan lihat kira-kira apa yang sudah kita lakukan ini benar apa salah. Jika salah, kita akan diajak untuk memperbaiki kelakuan. Nah, kembali lagi, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita dinyatakan kesalahan kita sudah tahu kesalahan kita di mana, kita akan diajak untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita mau nggak memperbaiki kelakuan kita? Ya, mau nggak? Kalau kita nggak mau, ya berarti kita nggak mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, dan kita nggak akan pernah beroleh pengetahuan yang daripada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ketika kita mau untuk memperbaiki kelakuan kita akan dididik dalam kebenaran. Jadi nggak cuma kita diajak untuk memperbaiki kelakuan, tapi kelakuan yang sudah kita perbaiki, kita akan terus dididik dalam kebenaran, yang pastinya kebenaran dalam takut akan Tuhan tentunya. Nah, adik-adik, hari-hari ini kita sudah nggak berkomitmen untuk mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah nggak berkomitmen untuk terus mendalami firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita sudah nggak belajar firman Tuhan setiap hari? Belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwasanya orang pintar tanpa dilandasi dengan takut akan Tuhan, kepintarannya tidak akan berarti apa-apa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan sudah pasti memiliki pengetahuan yang bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, mari adik-adik kita belajar mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita, belajar merenungkan firman Tuhan siang dalam malam, belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita terus belajar, terus mendalami firman Tuhan. Mari kita ambil waktu pagi hari sebelum kita memulai aktivitas atau mungkin sebelum tidur, kita biasakan untuk membaca firman Tuhan agar kita belajar, makin diajar lewat firman Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar takut akan Tuhan senantiasa akan menuntun hidup kita pada pengetahuan yang menjadikan kita saluran berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari adik-adik cintai firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan kita senantiasa menjadi pengingat, menjadi kekuatan, menjadi suluh bagi langkah kita, menjadi terang bagi langkah kita dalam kita menapaki hari lepas hari dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar. Kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 131, Tiap Langkahku. Dan tangan kasih-Nya memimpin
Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, berdoa. Kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari lepas hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikan senantiasa orang tua kami kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai di dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga kami untuk masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan kiranya senantiasa menyertai kehidupan kami, senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun, memimpin langkah kami ya Tuhan, menjaga dan memelihara kami dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jauh-jauhkan kami dari segala macam, bangsa kami dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah badai COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi gereja kami, GPB Maranatha Denpasar. Tuhan senantiasa memberkati ketua majelis jemaat, perangkat-perangkat yang ada di dalamnya yang senantiasa melaksanakan tugas dan panggilannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati apapun yang boleh dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi ini sekaligus dengan doa berkat. Mari kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apabila kami ada dan hadir sampai dengan saat ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di minggu pagi ini kami berdoa buat adik-adik kekasih kami yang ada di rumah dan menyaksikannya siaran ini dari rumah. Tuhan Engkau berkati mereka dalam masa-masa pendidikan dan pertumbuhan mereka, yang mana sekarang mereka jauh dari teman-teman mereka dan mereka harus belajar dari rumah.
Tuhan, jauh dari guru mungkin membuat mereka menjadi bingung dalam mengartikan pelajaran dan juga lambat dalam memahami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apabila mereka selalu mengikut sertakan Engkau dalam segala sesuatu, maka apa yang mereka kerjakan akan menjadi mudah dan membuat mereka menjadi lebih mengerti tentang apa yang mereka kerjakan. Bapa, kami juga berdoa bagi kami selaku kakak layan. Tuhan, Engkau berkati kami, biar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku pelayan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kami boleh membawa adik-adik kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan teristimewa, pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di saat ini Bapa, kami masih hidup dalam pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami yang sekarang terserbat terbatas Bapa. Kami tidak bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik kekasih kami, dan mungkin juga dalam bergereja kami tidak bisa hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu karena faktor usia, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, yang selalu menjaga dan menyertai kami. Jauh-jauhkan kami Bapa dari sakit penyakit dan mara bahaya, supaya kami boleh menjadi pribadi yang selalu setia, yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami, buat orang tua yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati orang tua dari adik-adik kekasih kami, supaya orang tua dari adik-adik kekasih kami ini boleh selalu Tuhan berikan kesehatan, baik dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan berkati rezeki dari orang tua kami ini Bapa, sehingga apa yang mereka peroleh boleh dipakai dan bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari putranya Tuhan kami Yesus Kristus, dan dari perantara Roh Allah yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan kakak layan yang beda tentunya. Jadi selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.